Salam Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sehat, amin. Mari kita persiapkan hati kita, tanggalkan beban saudara. Semua pekerjaan kita tinggalkan, kita akan fokus kepada Tuhan. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, hati kami melimpah dengan syukur kepada Tuhan pada hari ini. Kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan, walaupun secara online tetapi tidak mengurangi hati kami bersuka cita untuk memuji dan memuliakan namamu. Oleh sebab itu Bapa yang baik, mari Engkau kuduskan dan sucikan hati kami, agar kami boleh layak untuk beribadah kepadamu pada hari ini. Sucikan dan kuduskan hati kami Bapa, tepuk tangan kami, bahkan sorak-sorai kami. Biarlah hati kami bergirang karena Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kami. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Dengan gambus dan kecapi, mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai. Tinggikan namanya.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu memiliki Allah seperti Engkau. Sekalipun musim selalu berganti Tuhan, tetapi kasih-Mu tetap abadi. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena kami tetap percaya bahwa Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kami. Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
kasih untuk kelawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari lepas hari, kita percaya bahwa anugerah Tuhan terus menaungi kita. Kita tahu bahwa hari-hari ke depan, sekali lagi kita harus berjaga-jaga, karena hari-hari ke depan seperti Tuhan katakan, bukanlah hari-hari yang baik-baik saja. Karena itu mari kita belajar untuk mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh hidup dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita harus ada di dalam Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup bersama dengan Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa hari-hari dalam hidup kami, dan kami bersyukur untuk waktu-waktu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Di bulan yang ketiga ini kami bersyukur Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Kami rindu bahwa kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, kami sudah sediakan hati kami bagi Engkau. Berbicaralah bagi kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur sekali lagi untuk anugerah yang luar biasa. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema, judulnya adalah Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, sesuatu yang luar biasa ya, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Kita buka di dalam kitab Kejadian ayat pasal 3 ayat 9, kitab Kejadian pasal 3 ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, Bapak Ibu Saudara, satu firman Tuhan yang singkat sekali dikatakan, Tuhan mencari Adam dan Dia berkata, di mana engkau? Sesuatu yang kalau kita mulai berbelajar untuk menyimak, sesungguhnya saudaraku, ada satu kerinduan, ada satu pertanyaan dari Tuhan. Kemana? Selama ini kan selalu ada Dia bersama, mungkin berbicara, mungkin berbincang, dan sesuatu yang luar biasa. Dan pada hari itu Tuhan memanggil Adam, mencari Adam, di manakah engkau? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apakah yang terjadi dalam hal ini? Nah, rupanya Adam itu bersembunyi saudaraku, karena dia tahu, dia sadar bahwa dia sudah berbuat salah. Dia melawan perintah Tuhan, dia melawan firman Tuhan yang melarang untuk menyentuh atau mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, satu hal yang luar biasa, ketika Adam menyadari bahwa dia berdosa, bahwa Adam sadar bahwa dia sudah melawan firman Tuhan, kemudian dia bersembunyi. Dia bersembunyi karena dia merasa takut, dia merasa berdosa sekali karena dia melawan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya ini luar biasa sekali. Tuhan bukan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Adam. Tuhan bukan tidak tahu di mana Adam ada. Tetapi Tuhan ingin supaya setiap hari dalam hidup kita pun kita mau jujur di hadapan Tuhan. Nah, Adam ditanya begitu saudaraku, untuk apa ya dia bersembunyi hari ini? Kenapa dia bersembunyi? Tentu ada sesuatu. Nah, Tuhan itu sangat baik. Kita punya Tuhan yang tidak mudah marah. Kita punya Tuhan yang selalu penuh dengan kelembutan. Kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang selalu siap untuk membela kita. Kita punya Tuhan yang siap untuk melindungi kita. Kita punya Tuhan yang tidak sembarangan menghukum kita. Tuhan selalu adalah yang terbaik buat kita. Ada satu inisiatif dari Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam bersembunyi. Dan ada inisiatif dari Tuhan adalah Dia yang mencari Adam. Kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, Dia yang mencari kita, orang-orang yang berdosa. Nah, Adam bersembunyi, tetapi Tuhan memanggil lebih dahulu. Ada satu hal yang luar biasa. Tuhan membuat sesuatu yang pertama kali, mengambil satu inisiatif untuk membuat orang-orang yang
berdosa, orang-orang yang bersalah itu dipanggil oleh Tuhan, bukan untuk dihakimi, tapi untuk datang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ini menunjukkan kasih yang luar biasa, inisiatif yang datang dari Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, hari ini di tengah kesibukan kita saudaraku, di dosa, di tengah-tengah apapun yang kita lakukan, mungkin ada dosa yang kita lakukan, mungkin ada perbuatan yang salah kita lakukan, dan Tuhan, saudaraku, Dia memanggil kita. Dia ingin kita semua menjawab semua panggilan itu dengan jujur. Nah, selama ini mungkin kita merasa karena ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran yang kita buat, kita bersembunyi, kita menjauh dari Tuhan. Kita melihat seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita, padahal kitalah yang jauh dari Tuhan. Dosa itu membuat orang bersembunyi. Dosa membuat orang ketakutan. Dari dosa itulah melahirkan rasa malu dan rasa takut. Dosa yang membuat kita semua anak-anak Tuhan mungkin sedang mengalami hal itu. Saya tidak tahu apa dosa kita, apa kesalahan kita, pelanggaran kita. Itu yang membuat kita bersembunyi. Kita tidak bergairah lagi untuk mencari Tuhan. Kita penuh dengan ketakutan. Kita bersembunyi dari segala hal. Nah, akibatnya, saudaraku, akibat dosa atau kesalahan, cenderung manusia menjauhi Tuhan. Ada banyak alasan, menghindari doa, mulai malas baca Alkitab, malas ibadah, malas berdoa, ada pertemuan-pertemuan mulai dihindari. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dosa itu terus menuntut dia, pelanggaran itu terus menuntut dia. Ada satu hal yang menuduh dia di dalam batinnya, kamu sudah berdosa, kamu tidak layak. Kamu sudah tidak kudus, kamu sudah tidak benar, kamu bukan lagi anak Tuhan karena kamu sudah melawan Tuhan. Itu tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh si iblis dari rasa dosa yang kita miliki, dari rasa bersalah yang ada di dalam batin kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Adam bersembunyi di semak-semak. Adam bersembunyi, dia takut kepada Tuhan. Kita seringkali ketika kita berbuat salah, kita juga bisa bersembunyi, saudaraku, di balik banyak alasan-alasan kita. Ketika kita diundang untuk ibadah, ketika kita diundang untuk persekutuan doa, ketika kita diundang untuk komsel, ketika kita diundang untuk membaca Alkitab, ketika kita diundang untuk pelayanan, kita banyak memiliki alasan. Sibuk, capek, sakit, pergi, dan begitu banyak alasan. Itu alasan-alasan yang dibuat, itu alasan-alasan yang terjadi oleh karena kita sudah berbuat salah. Nah, iblis akan berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis akan selalu berusaha untuk membuat kita menjauh dari Tuhan karena dosa-dosa kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil Adam, ketika Tuhan melihat manusia bersalah, dan ketika manusia bersembunyi dari kesalahannya, Tuhan memanggil Adam. Ada maksud dan tujuan Tuhan ketika Dia memanggil Adam. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, dosa, kesalahan, pelanggaran di dalam diri kita, di dalam hidup kita, Tuhan memanggil kita. Kita mungkin bersembunyi dengan rasa takut kita. Kita bersembunyi dengan rasa kecewa kita. Kita bersembunyi dengan rasa sakit hati kita. Kita bersembunyi dengan rasa berdosa, rasa bersalah kita. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia tetap menunggu kita. Dia mau. Dia menghendaki kita semua jujur di hadapan Tuhan. Bukan alasan yang Dia minta. Bukan pembelaan diri yang Dia minta. Bukan bersembunyi yang Dia minta. Dia mau kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak langsung menghakimi kita. Dia punya ruang waktu untuk kita untuk diampuni. Dia masih punya waktu untuk kita diampuni. Itu luar biasanya Tuhan. Dia tidak serta-merta menghukum kita. Dia selalu punya waktu untuk supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, Adam ini harus jujur tentang keadaannya. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Adam. Dia tahu, tapi dia mau kita jujur di hadapan Tuhan. Kita semua saudaraku, kalau kita sudah berbuat dosa, kesalahan, apapun pelanggaran kita, jangan bersembunyi. Jangan bersembunyi dari alasan-alasan kita. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Allah yang setia, Allah yang adil itu siap
untuk mengampuni kita, dan kita mau jujur di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pengakuan yang jujur adalah pilihan yang pertama untuk sebuah pemulihan hidup yang baru. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan ingin pulihkan kita. Dia mau supaya kita mengerti Tuhan ingin menyelamatkan kita. Satu firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar, Tuhan berkata, Dia tidak mau ada satupun yang binasa. Dia ingin semua orang mengalami keselamatan. Karena itu saudaraku, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita akui dosa kita, kesalahan kita. Saya percaya kita semua pasti pernah bersalah dan mungkin masih bersalah. Karena di hadapan kita, di sekeliling kita mungkin, saudaraku, tidak ada seorang pun yang benar, kata Tuhan. Seorang pun tidak ada. Semua pernah bersalah, semua pernah melakukan kesalahan, bahkan sampai hari ini. Makanya Tuhan menunggu kita untuk kita mengakui dosa kesalahan kita. Tidak ada seorang pun yang benar, termasuk kita di dalamnya. Nah, Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mau segala sesuatu yang kita lakukan, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan tahu loh apa yang kita lakukan. Bukan Tuhan tidak tahu. Kalau Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kemanakah engkau? Ada di mana engkau? Itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita jujur. Nah, sekali lagi, kejujuran adalah langkah pertama untuk sebuah pemulihan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Adaan hati kita yang sebenarnya. Nah, ada satu hal yang kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, kita semua rindu sekali, ya, kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya kita semua mengalami sukacita Tuhan kembali. Kita diharapkan oleh Tuhan untuk mengalami suatu kebangkitan yang baru dalam hidup. Kita memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita sedang diajar oleh Tuhan untuk melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan yang selalu membawa kita untuk mengenal segala sesuatu dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perlawanan kita, pemberontakan kita seringkali justru akan menjauhkan kita dari Tuhan, dan Tuhan masih menunggu. Nah, saudaraku yang kekasih, panggilan Tuhan untuk kita sampai hari ini masih terjadi. Di mana engkau? Kita refleksikan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Siapapun kita, di mana kita sekarang? Di mana posisi kita sekarang? Apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan yang salah? Apakah kita melakukan pelanggaran? Tuhan masih menunggu kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin kita kembali pada Dia. Saya teringat tentang kisah anak yang hilang. Saudaraku, dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 32, di situ diceritakan bagaimana seorang bapak yang memberikan kesempatan untuk anaknya, karena anaknya diminta untuk berpisah, dia mengambil kesempatan itu. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya terlunta-lunta sampai dia makan ampas dari makanan babi. Dan puji nama Tuhan, dia ingat bapaknya, dia kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya, saudaraku, di dalam firman Tuhan di situ dikatakan, bapaknya menyambut dia dengan sukacita sekali. Luar biasa. Saya percaya, saudaraku, saya sangat yakin, seyakin-yakinnya saya, Bapak pasti sedang rindu banget untuk kita kembali kepada Dia. Bapak di dunia saja rindu kalau anak-anaknya pergi, anak-anaknya tidak ada di sampingnya, anak-anaknya menjauh dari dirinya. Bapaknya itu rindu, apalagi Bapak kita yang di surga. Ya, Bapak kita yang di surga rindu untuk anak-anaknya kembali ke pelukannya. Anak ini, saudaraku, dalam kisah anak yang hilang ini, anak ini memeluk bapaknya. Bapaknya menyambut dengan luar biasa. Ya, bapaknya mengambil waktu, mengambil inisiatif untuk menyambut anaknya. Saya gambarkan, saudaraku, kalaupun itu bisa digambarkan, bapaknya ini pasti lihat anaknya kemudian berlari, ya, menyambut anaknya, memeluknya dengan sukacita, dan luar biasa. Saya pasti lihat ada air mata yang jatuh, ada air mata kesukacitaan. Nah, saudaraku yang kekasih, mari, ini kesempatan buat kita. Ayo, buat orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, masih ada kesempatan. Dengar panggilan Tuhan, masih ada waktu untuk merefleksikan kehidupan kita dengan benar. Dengar, jangan sampai kita nanti terlambat. Karena waktu-waktu kita di dunia sangatlah singkat. Ambil waktu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ambil waktu dan kesempatan
untuk kembali kepada kasih yang semula. Siapapun kita pada hari ini, kita berani mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan yang sempurna akan membawa kita kepada pendamaian. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa di sorga, untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Satu pertanyaan, di manakah Engkau? Tuhan, kami mau belajar. Ketika Tuhan bertanya itu juga secara pribadi kepada kami. Kami harus mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan apa kesalahan kami, apa pelanggaran kami, apa dosa yang kami perbuat. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami rindu boleh kembali kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan ada dekat dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan masih memberi kesempatan buat kami. Tuhan, sekali lagi kami mau jujur di hadapan-Mu, kami mau datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa atas kami, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami pada hari ini juga sebelum kami menutup firman Tuhan lewat doa-doa kami juga rindu Tuhan. Kami akan berdoa buat bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Kami rindu Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Akan ada banyak orang-orang yang menjadi percaya di negeri ini oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Betel Indonesia yang kami kasihi. Tuhan terus memberkati pemimpin pusat sampai ke daerah dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberkati para hamba-hamba-Mu ini dengan luar biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang untuk mengemban tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjadi berkat bagi kota, bagi tempat dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan damai sejahtera-Mu. Demikian juga untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada di negeri ini. Dimanapun gereja berdiri, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada damai sejahtera Tuhan. Di situ orang-orang percaya akan menjadi berkat. Mari Tuhan, buat setiap kami boleh mengerti ada tujuan Tuhan. Setiap kami boleh percaya sungguh-sungguh di hadapan-Mu dan hidup menjadi berkat. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, kami juga rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.